Laga FIFA Matchday antara Indonesia melawan Argentina yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Senayan pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, lalu masih dirasakan atmosfernya hingga saat ini. Meski tim tuan rumah kalah 2-0 oleh jawara Piala Dunia 2022 berkat gol Leandro Paredes dan Christian Romero, namun pemain muda Indonesia mendapat sorotan dari jurnalis asing. Seperti yang disampaikan jurnalis Inggris Ben Boxek, dalam cuitan akun Twitternya, Ben Boxek menilai jika Marcelino Ferdinand merupakan talenta terbaik Indonesia. Ia bahkan menuliskan statistik Marcelino yang beberapa bulan lalu abroad ke Liga Belgia pada awal Februari tahun ini. Ben menulis, jika Ferdinand tampil solid melawan Argentina. Bahkan dalam catatannya, talenta muda hasil binaan klub lokal Persebaya Surabaya ini menjadi pemain yang paling banyak dilanggar di lapangan. Pemain yang paling banyak di lapangan 8 duel dimenangkan, 3 kali tackle, cuit penulis di laman Liverpool.com. Selain itu, Ben mencuitkan jika Ferdinand merupakan talenta muda Indonesia yang bermain di Eropa. Baru berusia 18 tahun. Dia adalah satu dari sedikit orang Indonesia yang bermain di Eropa. Baru pindah ke KMSK Deinze di Belgia pada bulan Februari, tambahnya. Bahkan, tak tanggung-tanggung, ia kemudian menobatkan Marcelino Ferdinand sebagai bakat muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Top talent, tutup Ben dalam cuitannya. Pendapat Ben ini seolah menegasikan pernyataan pelatih Argentina Lionel Scaloni yang menyatakan tidak ada pemain Indonesia yang menonjol dalam pertandingan melawan tim Tango itu. Tidak ada satu pemain Indonesia pun yang saya anggap spesial. Semuanya sama, katanya usai laga. Kabar berikutnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah bisa mengintip calon-calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai dirilis oleh FIFA. FIFA merilis ada 11 negara yang berpotensi menjadi lawan anak asuh Sintayong di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada 2 negara yang pada akhirnya tak perlu dipikirkan Sintayong karena keduanya dicoret oleh FIFA, yakni Sri Lanka dan Kepulauan Mariana Utara. Pada kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 ini, Sintayong akan memimpin Indonesia yang masuk di kelompok C. Pasukan Sintayong akan melawan negara-negara yang masuk di dalam kelompok UNCIDED yang secara poin FIFA di bawah kelompok C. Di kelompok C, saat ini diisi sebanyak 11 negara termasuk Indonesia dan anak asuh Sintayong dipastikan tak akan bertemu negara di sesama kelompok ini. Selain Indonesia yang ditukangi Sintayong, 10 negara lain adalah Kuwait, Hong Kong, China Taipei, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal dan Kamboja. Sementara itu FIFA juga telah merilis kelompok UNCIDED yang berpotensi menjadi lawan Sintayong dan timnas Indonesia. Minus Sri Lanka dan Kepulauan Mariana Utara, kelompok UNCIDED ini terdiri dari Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan dan Guam. Sementara Sri Lanka dicoret FIFA karena terkena suspend, sementara Kepulauan Mariana Utara belum masuk sebagai anggota resmi Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Akun _Abroad menyebutkan bahwa salah satu negara di kelompok C akan dipindahkan ke kelompok UNCIDED dan dipastikan bukan anak asuh Sintayong. Bisa jadi alasannya adalah diambilkan negara dengan poin terendah di kelompok C dan kemungkinan Nepal atau Kamboja. Di bawah asuhan Sintayong, saat ini timnas Indonesia juga menjadi pemilik poin terbanyak ketiga dengan 1047,46 poin setelah Kuwait 1084,34 dan Hong Kong 1049,74.
Kemudian jika membandingkan dengan 9 calon lawan timnas Indonesia di kelompok Unsidet, maka Sintayong wajib optimis. Apalagi, Sintayong akan didukung oleh supporter timnas karena laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama ini dilakukan kandang dan tandang.